Selamat pagi, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil materi kami tentang metode GAP. Dan perkenalkan, nama saya sendiri Siti Ilyaswela. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem pendukung keputusan penjurusan siswa dengan metode GAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat memudahkan bagian kurikulum, panitia penjurusan dan bimbingan konseling dalam membantu menentukan penjurusan bagi siswa SMA. Aplikasi sistem pendukung keputusan ini dimaksudkan untuk menentukan penjurusan siswa dengan kriteria jurusan IPA dan IPS. Penjurusan diperkenalkan sebagai upaya untuk lebih mengarahkan siswa berdasarkan minat dan kemampuan akademinya. Di SMA Negeri 3 Magelang menerapkan penjurusan bagi siswa ketika akan memasuki kelas 11. Penjurusan ini berdasarkan pada kriteria yaitu nilai akademik siswa dari semester 1 dan 2 di kelas 10, hasil tes psikologis, penelusuran minat dan bakat, dan angket pemilihan jurusan. Tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan antara lain dapat merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk mengambil keputusan menentukan rankingan untuk penjurusan IPA dan IPS siswa di SMA Negeri Magelang, sehingga keputusan yang diambil lebih efektif dan akurat dan dapat membantu guru dalam mengolah nilai untuk menentukan penjurusan IPA dan IPS pada SMA Negeri Magelang. Konsep sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DDS pertama kali diungkap pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Dan SPK sendiri pengertiannya adalah, menurut Mann dan Watson menyatakan SPK merupakan suatu sistem interaktif yang membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Dari definisi ini terlihat bahwa SPK adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam proses profile matching, secara garis besar merupakan proses membandingkan antara nilai data aktual dari suatu profil yang akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya atau disebut juga GAP. Semakin kecil GAP yang dihasilkan, maka bobot nilainya semakin besar, yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Menurut Kusir ini tahun 2007, di dalam menggunakan metode profile matching ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap, antara lain aspek-aspek penilaian, pemetaan GAP, pembobotan, perhitungan dan pengelompokan core faktor dan secondary faktor, perhitungan nilai total, perhitungan penentuan ranking. Metode penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian rekayasa. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam perancangan sistem informasi. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian software yang digunakan penulis adalah Microsoft Visual Fox Pro 9.0. Objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini dititik beratkan pada kelemahan dalam penjurusan siswa. Pengolahan nilai secara manual. Penentuan penjurusan melalui kriteria yang ditentukan. Prosedur penelitian. Perkenalkan, nama saya Sherlina Simbolon. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Ilyaswela. Hasil penelitian dan pembahasan pemetaan GAP
Pada pengujian ini hanya digunakan 5 data siswa yang akan dijuruskan sesuai dengan kriteria penjurusan yang telah ditetapkan pada data sebagai berikut. Ini tabel profil jurusan IPA dan IPS. Keterangan: A1 itu nilai raport, A2 psikotes, K1 matematika, K2 fisika, K3 biologi, K4 kimia, K5 sejarah, K6 geografi, K7 ekonomi, K8 sosiologi, K9 intelijensi, K10 daya tangkap verbal, K11 analisa sintesa berpikir, K13 daya bayang ruang, K13 kemampuan numerik, K14 fleksibilitas berpikir, K15 daya ingat konsentrasi. Tabel pembobotan jurusan IPA dan IPS sebagai berikut. B. Perhitungan nilai total aspek setelah bobot dari setiap kriteria telah ditentukan. Maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap nilai total dari masing-masing aspek, di mana pada sistem pendukung keputusan penjurusan siswa ini telah ditentukan nilai core factor itu 70%, dan nilai secondary factor itu 30%. Selanjutnya untuk TV factor yang digunakan masing-masing kriteria dapat dilihat pada tabel berikut. Perhatikan tabel profil jurusan IPA dan juga IPS. Keterangannya itu untuk CF itu core factor, SF itu secondary factor. Setelah diketahui tipe faktor untuk masing-masing kriteria, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan nilai total masing-masing aspek seperti perhitungan di bawah ini. Berikut adalah perhitungan nilai total aspek untuk setiap alternatif. Perhatikan nilai total aspek profil jurusan IPA itu sudah dicantumkan nilai raport dan psikotes ekstrakurikuler. Begitu juga dengan nilai aspek profil jurusan IPS, itu nilai raport sudah dicantumkan dan ekstrakurikuler. C. Perhitungan penentuan ranking nilai persentase untuk masing-masing aspek di atas sengaja dibuat dinamis sehingga dapat disesuaikan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Berikut ini adalah perhitungan penentuan ranking untuk setiap alternatif. NP ranking sama dengan 80%, NR tambah 20%. Pertama, NIS 000001 profil jurusan IPA ranking sama dengan 80% dikali 9,1875 ditambah 20% kali 9,15, itu 9,1875 dan 9,15 itu dilihat pada nilai raport ilmiah dan psikotes ekstrakurikuler seperti tabel ini, sama dengan 7,75 ditambah 1,83 sama dengan 9,18. Profil jurusan IPS ranking sama dengan 80% dikali 9,1875 ditambah 20% dikali 9,075 sama dengan 7,35 ditambah 1,815 sama dengan 9,165. Setelah diketahui tipe faktor untuk masing-masing kriteria, dapat dilakukan perhitungan nilai total untuk masing-masing aspek. Seperti pada perhitungan di bawah ini, N sama dengan 70%, NC ditambah 30%, NS. NIS 00001 profil jurusan IPA dikurang nilai raport atau A1.
sama dengan 70% dikali 9 ditambah 30% dikali 9,625 sama dengan 6,3 ditambah 2,8875 sama dengan 9,1875. Nilai psikotes atau A2 itu 70% dikali 9 ditambah 30% dikali 9,5 sama dengan 6,3 ditambah 2,85 sama dengan 9,15. Profil jurusan IPS dikurang nilai raport atau A1 sama dengan 70% dikali 9 ditambah 30% dikali 9,625 sama dengan 6,3 ditambah 2,8875 sama dengan 9,1875. Nilai psikotes atau A2 sama dengan 70% dikali 8,75 ditambah 30% dikali 8,333 sama dengan 6,125 ditambah 295 sama dengan 9,075. Dari hasil perhitungan nilai ranking di atas, maka selanjutnya nilai ranking dari setiap alternatif diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, sehingga diperoleh urutan ranking dari sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi ini sebagai berikut. Perhatikan tabel hasil akhir proses profile matching jurusan IPA dan jurusan IPS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sri Rezeki Marbon. Saya Sri Rezeki Marbun, saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok 7. Desain atau perancangan sistem. Berdasarkan kebutuhan informasi dan kebutuhan data yang ada pada analisis sebelumnya, maka berikutnya akan dilakukan perancangan sistem pendukung keputusan penjurusan siswa dengan menggunakan beberapa alat bantu permodelan proses maupun perancangan basis data. Yang pertama, DFD, Data Flow Diagram, DFD level 0. Kita dapat lihat dari laporan hasil penjurusan, panitia penjurusan. Yang pertama, input data master. Yang kedua, proses profil matching. Yang ketiga, laporan. Next, kita lanjut. 2. Perancangan database. Tabel data siswa, kita dapat lihat dari tabel data siswanya. Sudahlah jelas atribut-atribut dan namanya, tipenya, with indeks keterangannya. Tabel jurusan, tabel faktor. Tabel aspek, tabel kriteria, tabel profil jurusan. Tabel minat, tabel input nilai, tabel presentasi aspek. Tabel presentasi faktor, tabel GAP. Tabel total tiap aspek, tabel ranking. Yang ketiga, desain tampilan aplikasi. A. Tampilan form login. Kita dapat lihat dari gambar 3.2 itu form loginnya, kita masukkan password yang sudah ada, dan setelah itu kita search atau kita cari dan akan muncul yaitu tampilan form menunya. Kita lihat dari tabel form menu. Dan yang ketiga, form data siswa sudah jelas, gambar 3.4 itu form data siswanya lengkap, dan tampilan form input profil sudah ada di gambar 3.5. Lanjutan, desain tampilan aplikasi, tampilan form input nilai semua sudah lengkap dengan input nilai siswa, tampilan form GAP dan bobot, tampilan form total tiap aspek, tampilan hasil penjurusan, yaitu kita dapat lihat gambar 3.10 laporan hasil penjurusannya.
di SMA Negeri 3 Magelang sudah lengkap dengan NIS, nama siswa, nilai ranking, jurusan kita IPA IPS, minat siswanya. Oke, kita lanjut. Keempat, kesimpulan. Sistem pendukung keputusan untuk penjurusan siswa di SMA Negeri 3 Magelang dengan Microsoft Visual Force Pro 9.0 yang dirancang oleh penulis mampu memberikan kemudahan dalam pengolahan data sehingga membantu pengambilan keputusan proses penjurusan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan untuk penjurusan siswa di SMA Negeri 3 Magelang terhadap proses penjurusan membantu panitia penjurusan untuk mempercepat proses penjurusan siswa sesuai bakat dan kemampuan siswanya. Oke, baiklah. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada tutur kata kami atau penjelasan kami yang kurang memuaskan dan kurang mengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih.